mengenai banyak yang bilang kalau ngekos mulu susah punya rumah katanya. Gimana, Mbak? Kalau itu mungkin tergantung sama kebutuhan dan prioritas masing-masing dulu kali ya. Maksudnya kan orang beda-beda. Betul, Ada yang di awal dia ngekos dulu, sama juga mungkin di awal dia ada yang ngontrak dulu. Ngontrak kan bisa di rumah, bisa di apartemen sewa lah gitu jatuhnya. Kan sebenarnya sewa. ya ngekos sama dengan sewa ya sebenarnya. Cuman bedanya adalah kalau kamu sewa rumah, ya bentuknya rumah. Kalau sewa apartemen bentuknya apartemen. Kalau ini bentuknya satu kamar kos aja gitu kan. Jadi tergantung dengan kebutuhan dan prioritasnya mau gimana gitu ya. Kalau misalkan kalau misalkan ngekos terus jadi susah punya rumah, kayaknya tergantung dari itu tadi ya, pendapatan, kemudian ada banyak faktor lah, pendapatan, kemudian prioritasnya apa, kebutuhannya apa gitu sih. Yes, betul ya. Jadi bukan berarti yang ngekos mulu nggak bakal punya rumah ya. Balik lagi rumah itu jodoh-jodohan dan pasti someday pasti bisa lah kebeli kalau memang sudah dilakukan perencanaan yang baik ya. Bagaimana cara kita uh, nabung berinvestasi agar nanti DP-nya bisa kumpul atau kita bahkan bisa secara cash ya di situ ya. Oke, next Kak, tips nabung ya atau investasi dengan budget yang pas-pasan sebagai anak kos. Nah, kalau menurut saya sih nabung itu beda ya sama investasi. Nabung membuat mengistirahatkan uang kita gitu atau kita gunakan untuk tujuan jangka pendek, sementara investasi buat jangka panjang gitu kan. Kalau investasinya kalau budgetnya pas-pasan ya kita bisa mulai dulu dari instrumen yang bisa dimulai dari modal kecil ya. Contohnya seperti apa? Ada reksadana, kita bisa coba, atau kita juga bisa coba di saham ya. Cuman kita harus pastinya sebelum kita berinvestasi, yang penting adalah ilmunya dulu ya. Investasi merupakan kegiatan membeli aset dengan harapan someday in the future asetnya bisa menghasilkan pendapatan tetap atau nilainya akan tumbuh ya dan bisa kita manfaatkan untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita ya. Jadi ini merupakan kendaraan yang kita gunakan untuk mewujudkan mimpi ya, bukan tujuan akhir gitu. Kalau sudah tujuan akhirnya duit nih kadang-kadang repot nih Mbak ya kan. Orang bisa apapun bisa apapun bisa dilakukan gitu ya. Ujung-ujungnya jadi kejebak investasi bodong gitu ya. Terus habis itu ada lagi yang nanya nih seputar investasi, kira-kira jenis instrumen apa yang cocok buat anak kos, ya macam-macam ya. Kalau kita bicara short term atau jangka pendek, pilihlah instrumen yang rendah risiko ya. Ada suatu utang negara, reksadana pasar uang, ya teman-teman bisa pilih. Tapi untuk jangka panjang, teman-teman bisa fleksibel dalam ini. Bisa saham, bisa bisa reksadana indeks, bisa reksadana campuran, atau mau properti juga mungkin bisa kalau ada dananya. Nah, jangka menengah, teman-teman juga bisa pakai saham, reksadana pendapatan tetap, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin investasi nih, saya mau tanya nih ke Mbak Gina nih, Ya, investasinya apa sih Mbak Gina? Boleh dibocorin nggak nih? Gina nih kira-kira. kalau aku sih sejauh Hmm, ini paling investasinya deposito aja sih Mas gitu, karena deposito ya. menurutku ya karena kayaknya itu lebih aman aja ya untuk saat ini gitu. Nah, makanya aku juga pengen tanya nih, kalau kan karena aku juga awam ya masalah investasi ini gitu, dan mungkin teman-teman juga masih banyak yang bingung. Investasi apa sih sebenarnya yang cocok untuk eh, apa ya, usia-usia kaum milenial atau Gen Z ini gitu ya, yang masih Oke. kuliah atau yang baru bekerja gitu, dengan mungkin gajinya juga mungkin belum belum terlalu besar gitu ya, karena baru pertama kali bekerja gitu, tapi juga tertarik untuk investasi. Cuma takut juga nih nanti kalau misalkan investasi rugi, terus kemudian malah nggak bisa makan gitu ya kan, sebulan gitu nggak bisa bayar kosan gitu karena investasi. Jadi investasi apa nih sebenarnya yang cocok untuk anak kos? Oke, sebetulnya kalau kita tanya investasi apa yang cocok, nah itu tolak ukurnya banyak ya. Tadi saya sudah bilang, kalau kita lihat dari jangka waktunya, makin panjang jangka waktu investasi, makin banyak pilihannya, makin fleksibel intinya. Tapi makin pendek jangka waktunya, ya kita terbatas. Ya, kita hanya bisa pilih mungkin yang sangat low risk ya, seperti tadi ya Mbak Kinan punya deposito, terus ada lagi surat utang negara, reksadana pasar uang. Nah itu merupakan instrumen jangka pendek ya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara apa yang pas gitu ya, nah kita harus paham sama yang namanya alokasi aset. Jadi kalau dalam investasi yang Mbak Kinan, kita nggak bisa beli cuma satu instrumen aja gitu. Kita harus punya lebih dari satu instrumen, lebih dari satu aset ya. Ada sahamnya, ada surat utangnya, ada cashnya. Nah, cash itu kayak deposito. Nah, masing-masing usia ya kalau kita lihat gampangnya, masing-masing usia tuh harus punya tiga itu, tapi komposisinya beda-beda. Nah, kalau masih muda ya disarankan
sahamnya banyak ya, sebagai misalnya 70% di saham tapi sisanya 30%-nya itu ada di suatu utang sama di cash di situ. Kenapa kok sahamnya banyak ya? Karena tujuan jangka panjangnya pensiunnya masih lama nih ya. Kalau dia cuma naruh di deposito kan imbal hasilnya kurang ya, sementara kalau kita taruh di saham ya kita beli perusahaan, nanti in the future perusahaan itu akan tumbuh nilainya seiring dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia juga inline, dia bisa tumbuh dan itu keuntungannya bisa mencapai ribuan persen di situ ya. Jadi ketika kita pensiun nanti kita sudah umur 55 tahun, kekayaan kita sudah luar biasa. Nah, sementara kalau yang tadi yang 30%-nya ya di instrumen jangka pendek aja ya. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, nah porsi yang beresiko ini yang tinggi resiko akan semakin berkurang. Jadi kalau udah masuk 40 tahun ya 40% berarti di instrumen yang rendah risiko, 60% di yang high risk. Tapi ketika udah masuk 50% berarti 50-50, 50% di yang deposito dan surat utang, sisanya baru di saham. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak ya. Jadi kalau masih muda sih kalau menurut saya pakai aja yang high risk high return gitu biar cuannya gede Mbak. Tapi kan banyak nih Mas mungkin yang masih Ya. takut, terus juga mungkin karena tidak tahu harus belajar Ya. dari mana gitu ya. Jadi ada nggak sih tips untuk pemula gitu yang pengen belajar investasi, untuk Ya. mereka investasi, karena kadang mereka juga masih ragu kenapa ya saya harus investasi gitu, apa urgensinya? Kalau nabung dan dana darurat mungkin oke lah penting gitu, tapi kalau investasi apa urgensinya nih Oke. buat Ya. saya investasi? Oke, baik. Oke, good question tuh ya. Jadi memang gini ya, kalau kita cermati sekarang harga-harga pasti naik ya Mbak ya. Sekarang harga apa sekarang? Tarif listrik udah naik ya sekarang ya. Habis itu apalagi ya, harga-harga bawang segala macam udah naik. Ya, Oh, udah inflasi sekarang ya. Kos-kosan udah naik belum Mbak harganya Mbak? nanti Dari dicek di costly udah naik komunitas belum? ya. Ya iya makanya kan, jadi kan harga-harga kan terus naik gitu in the future. Kalau kita lihat apa namanya gorengan itu dulu waktu saya masih TK ya itu 50 perak saya masih bisa dapat di situ ya. Terus sekarang gorengan udah 1.000 atau 2.000 gitu ya. Fanta aja zaman saya masih SD 200 perak dapat yang 250 mili kok. Nah, sekarang mau beli Fanta 250 ya, ngasih 500 perak ya disambit yang ada di situ. Iya betul, Jadi memang inflasi. akan ada inflasi. Iya betul, akan ada inflasi dan kebutuhan sekarang kita punya tabungan berapa, kita biaya hidup kita setahun itu berapa sih, nanti kan ketika kita sudah tua nanti ya kita umur 55 tahun kita kan udah pensiun ya, di saat itu kita udah nggak produktif lagi ya, kita pengen lah hidup nyantai nggak kerja menikmati hasil. Nah sekarang kalau kita nggak pernah investasi ya kita belum tentu punya uang yang cukup untuk kita bisa survive di masa tua nanti gitu. Ujung-ujungnya ya ini jangan sampai nih ya kita menjadikan anak kita sebagai dana pensiun nih. Kita nebeng tinggal gimana dia yang menghidupi kita, jadi dia jadi sandwich. Itu yang kita harus hindari ya, karena memang di sini budaya Indonesia sendiri ya memang erat kaitannya dengan kalau misalnya udah gede nanti eh, orang tuanya yang ngebantu orang tua. Nah sebetulnya memang tidak ada kewajiban di situ. Nah cuman balik lagi lah, ini kadang-kadang ya ini kita bicara mengenai culture ya di sini ya, di Asia itu emang seperti itu. Jadi banyak sekali sandwich generation gitu yang ada di negara kita. So itulah urgensinya kita punya investasi gitu ya Mbak ya. Jadi agar kita bisa merdeka finansial di saat kita nanti sudah masuk masa non produktif gitu ya. Kita mau ngapa-ngapain aja kita nggak pusing dan kita nggak membebani anak kita dengan beban finansial yang berat gitu sih Mbak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan apa lagi ya? Sebentar, ini nih kayaknya banyak banget ini tadi nih. Oke. Oke, sebentar, ada lagi. Gimana sih cara berhemat untuk anak kos? Nah, dulu Mbak Gina ngekos apa enggak nih Mbak? Dulu aku ngekos, jadi sempat ngekos Ah, 2 tahun lah gitu ya, karena merantau jadi 2 tahunan. ngekos. Jadi memang ya memang harus lumayan berhemat lah karena bukan tinggal sama orang tua gitu kan. Gitu. Tipsnya sebenarnya adalah itu tadi, Gimana Mbak? di awal memang kita harus kasih dulu tuh uang kita di pos-pos yang memang harus diisi gitu ya, pos-posnya kayak bayar-bayar listrik lah misalkan, karena dulu kosanku kebetulan listriknya bayar sendiri, jadi bayar Oke. kosan, bayar listrik, kemudian misalkan kebutuhan sehari-hari itu jangan sampai kita nggak apa namanya ya posin gitu, karena kadang kan oh masih ada nih kayaknya makanannya cukup nggak sampai pertengahan bulan, atau masih ada nih kayaknya kebutuhan kayak sampo sabun gitu-gitu ya cukup nggak sampai pertengahan bulan. Jangan sampai nanti uangnya ternyata udah
di pertengahan bulan nggak ada, ujung-ujungnya itu tadi kalau misalkan suka lihat ya Mas Akbar ya mimim, sampo-nya diisi air gitu kan. Ada nggak bisa beli Sabunnya diisi sampo air ya. kan gitu ya, untuk beli sampo aja nggak bisa gitu. Jadi kalau bisa dari awal sudah apa ya, dipasang lah tuh pos-posnya untuk memang untuk misalkan nanti kalau misalkan ternyata ini bahan makanannya habis di pertengahan bulan, aku harus gimana ya kalau misalkan nanti di tengah bulan uangnya tinggal segini, langkahku harus kemana ya, misalkan kayak tadi tuh ke warteg lah atau apa gitu. Jadi harus bisa apa, planning keuangannya tuh di awal ketika kita udah dapat uangnya gitu. Jangan baru kayak udahlah jalanin aja gitu, bayar, tahu-tahu kok udah habis gitu uangnya kan. Udah habis. Yes, jadi memang harus dialokasikan di awal ya. Jadi budget your income mungkin saya bisa dikatakan seperti itu. Jadi dapat uang berapa langsung alokasikan buat belanja rumah tangga berapa, buat bayar tagihan berapa, buat makan berapa. Dulu ngekosnya berarti bayar listrik sendiri ya, Pak San ya? Kalau sekarang kan bukannya biasanya udah include ya, cuman dia bayar per bulan aja ya. Jadi sebenarnya macam-macam sih Mas sebenarnya. Kalau tipe kos itu ada yang memang dia include, ada yang dia bayar token gitu. Jadi setiap apa namanya kamar kos itu ada apa kayak token listriknya sendiri gitu. Nanti mereka yang akan suka-suka mereka gitu, karena kan kadang kebutuhan listrik setiap orang tuh beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin sebulan dia 200.000, ada yang sebulan bahkan 50.000 aja cukup gitu. Jadi itu diserahkan kepada anak kos gitu. Banyak sih kos-kosan yang seperti itu gitu. Oke. Oh ya teman-teman, sekalian saya ingetin lagi ya, di sini kita ada giveaway. Nah dari M-Trade ya, akses VIP M-Trade 7 hari ya teman-teman, bisa dapat real time trading signal dari kami untuk saham dan edukasi saham gratis, edukasi saham mulai dari multi bagger investing dan trading, dan kita bisa fasilitasi teman-teman juga dengan morning briefing dan day briefing. Cara dapetnya gimana? Nah, silakan lihat tulisan yang saya pin di sini, bit.ly/pinplanmamikos, masuk ke linknya dan isi saja formnya di situ ya. Nanti pemenang yang beruntung kita akan umumkan di 3 hari ke depan ya. Jangan sampai ketinggalan ya, 7 hari akses VIP M-Trade, lumayan buat belajar investasi saham ya teman-teman ya di situ. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin seputar ini, bagian yang agak-agak bisnis ya, agak-agak pemilik kosnya nih, dari segi pemilik kosnya nih pastinya nih. Kalau di sana di Mamikos tuh gimana sih caranya buat daftar jadi user ini nih, apa user pemilik kosnya gitu ya di sana? Caranya gampang nggak tuh Mbak? Sebenarnya gampang banget kalau misalkan mau mengiklankan kos-kosan ini di Mamikos gitu ya. Itu tinggal langsung buka aja mamikos.com atau download aplikasi kita di Play Store ataupun App Store gitu ya. Kemudian daftar sebagai pemilik kos. Jadi ketika kita buka aplikasinya atau buka mamikos.com, itu ada pilihannya gitu, mau mendaftar sebagai penyewa atau sebagai pemilik gitu. Nah, untuk owner kos atau pemilik kos bisa langsung pilihnya yang pemilik kos. Nanti di situ akan ada beberapa data yang harus diisi, tinggal diisi aja gitu ya. Kalau misalkan nanti ada kendala saat mengisi formnya gitu ya, ada hal-hal yang kok ini kurang jelas, bisa langsung chat aja ke CS Mamikos gitu. Jadi CS kita udah bisa langsung membantu nanti assist untuk gimana sih caranya jadi mitra Mamikos gitu. Gitu aja sih sebenarnya, simpel banget. Tinggal buka aplikasinya aja. So far berarti udah berapa tuh Mbak? Kalau user dari ininya owner kos tuh yang join di Mamikos? Kita udah banyak banget sih Mas kos-kosan. Kalau banyak misalkan, banget ya? Iya udah banyak banget. Jadi kayak misalkan dari yang singgah sini aja gitu ya, itu udah banyak banget. Terus belum lagi yang memang dia istilahnya free listing gitu. Kalau di Mamikos dulu ada free listing gitu ya. Jadi terus kalau sekarang tuh beberapa sebenarnya ada paket gitu ya yang kita tawarkan untuk owner atau mitra Mamikos gitu ya. Jadi kalau misalkan pingin lebih jelasnya nih terkait paket-paket yang kita tawarkan untuk mitra, itu bisa langsung chat CS Mamikos aja gitu ya. Bilang aja kalau misalkan pingin jadi mitra Mamikos, nanti dia akan menjelaskan tuh gitu. Oke. Tinggal di chat aja pokoknya ya. Betul, tinggal soalnya ada aja, gitu. Soalnya ada yang DM nih tadi ke uang kamu juga nih. Kalau anak kosan mau punya bisnis ya, kosan 20 kamar ya, mesti nyiapin dana berapa dan kapan BEP-nya? Kalau anak kos mau nyiapin bisnis nih, anak kos mau bikin kos-kosan 20 kamar ya, mesti nyiapin dana berapa ya, dan kapan BEP-nya ya. Balik lagi ya, sekarang 20 kamar gitu ya, pasti kan ini investasi properti ya di sini ya, dan memang
Ya, kalau kita katakan properti adalah investasi yang sifatnya risikonya tergolong tinggi ya, risikonya tinggi saya bisa bilang itu dan tidak untuk short term ya, unless kamu beli properti untuk sistemnya flipping ya, kayak yang dia beli rumah habis itu langsung jual lagi pada saat itu ya, house flipping seperti itu ya. Kalau dia mau buat kamar kos ini harus long term pastinya, apalagi 20 kamar di sini dan modalnya pasti sangat besar ya. Kalau dilihat kapan BEP-nya, nah itu tergantung lokasi pastinya dari sini. Kalau lokasinya memang strategis, demand-nya banyak, ya pasti banyak juga yang akan Ya. mampir ke kosan kamu nyewa di situ ya. Dan pastinya kalau kamu juga listing di Mami Kos segala macam akan terbantu juga untuk marketing juga pastinya ya di situ ya. Nah, cuman kalau misalnya ada cerita nggak sih Mbak kira-kira dari user yang punya kos-kosan kira-kira BEP-nya tuh berapa lama gitu loh. Dari curhatannya pernah ada nggak sih Mbak? Kalau itu Break-even mungkin point-nya. kalau misalkan tadi ya yang penanyanya siapa Mas atau Mbak yang dari nanya mungkin Eko. kalau memang penasaran banget nih dengan bisnis kos-kosan gitu ya bisa coba tanya-tanya aja gitu ke CS kita gitu ya kalau misalnya mau daftar tuh gimana tapi yang pertama kali memang mungkin harus dilakukan juga mungkin cari tahu aja gitu ya artikel-artikel tentang yang membahas tentang bisnis kos-kosan. Nah, di Mami Kos sendiri sebenarnya kita tuh provide itu gitu kita provide untuk informasi dan tips-tips seputar untuk owner untuk membuka bisnis kos-kosan. Jadi bisa buka di YouTube kita gitu ya di Mamikos channelnya Mamikos di YouTube atau mungkin juga bisa cek di mamikos.com/info. Di situ ada banyak artikel yang mungkin bisa memberikan gambaran tuh tadi kan penasaran ya kayak misalkan kalau misalkan saya mau buka kos-kosan mau bisnis kos-kosan apa sih yang harus saya lakukan pertama kali misalkan gitu. Informasi apa sih yang saya butuhkan atau misalkan kayak terkait legalnya, terkait gimana sih cara membeli tanahnya gitu ya atau membeli propertinya atau segala macam renovasinya seperti apa itu sebenarnya kita provide tips-tipsnya gitu untuk istilahnya untuk umum ya kita berikan untuk umum nggak hanya untuk mitra yang join sama kita itu bisa dibaca mungkin tadi buat Mas Eko di mamikos.com/info atau langsung aja ke YouTube-nya Mamikos. Di situ kita ada taruh beberapa tips dan trik juga untuk owner atau calon owner kos gitu. Oke, oh berarti ada di websitenya ya Mamikos ya, dan YouTube-nya juga ada ya Mbak ya? Iya ada, jadi kita memang provide untuk, jadi kalau misalkan nih salah satu benefitnya yang didapatkan kalau misalkan tergabung menjadi mitra Mamikos gitu ya, jadi owner yang punya kos di Mamikos itu kita sebenarnya ada grupnya, jadi ada komunitas mitranya dan itu kita support untuk kasih tips dan trik, kemudian juga ada webinar setiap minggunya gitu. Jadi di webinar ini kita akan bahas tuh nanti gitu mas seputar kayak misalkan kebutuhan untuk tadi kalau misalkan renovasi tuh gimana sih kalau misalkan mau bikin supaya foto iklan kita tuh bagus tuh foto yang bagus tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita kasih support untuk tips dan trik supaya owner yang punya kosan juga bisa upgrade kos-kosannya gitu jadi lebih menarik lagi jadi orang-orang bisa pilih kosan dia kayak gitu.